94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dari Makassar, dimanapun Anda berada, salam sejahtera. Kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam dialog Lintas Makassar pagi ya. Tawuran berkelanjutan, produksi dan juga penggunaan busur meningkat. Busur ini pendengar merupakan senjata yang biasa digunakan oleh warga yang berada di Makassar ketika mereka sedang tawuran ya. Ini sejenis ketepel yang dapat melesatkan anak panah. Anak panah ini terbuat dari besi ya. Nah, dan tetapi terkadang ada oknum kemudian yang menggunakan ini ya untuk tujuan-tujuan kriminal. Ya, biasanya di ujung besi tersebut diberi sudah dihunus ya dengan berbagai macam ramuan-ramuan yang dapat mengkontaminasi terjadinya infeksi ketika terkena tubuh manusia. Ini sangat berbahaya sekali pendengar ya, karena sudah banyak korban akibat adanya busur ini. Dilesakkan dari jarak jauh dan penggunanya bisa langsung lari, dan penggunaannya dalam beberapa waktu terakhir ini cukup meningkat memang, karena di sejumlah wilayah Kota Makassar sangat sering terjadi tawuran antar warga, terutama di wilayah utara kota seperti Kecamatan Talo, Bontoala, yang sering terjadi tawuran antar warga di daerah tersebut. Ya, ini tentunya sesuatu yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Ya, ada banyak alasan yang kemudian kenapa warga tersebut doyan tawuran. Ya, salah satunya karena dendam lama, adanya ketersinggungan, warga tersebut mudah terprovokasi. Ya, nah mengingat di wilayah tersebut ya memiliki karakteristik permukiman penduduk yang cukup padat di sana, dan kemudian banyak warga masyarakatnya yang cukup boleh dikatakan mereka pengangguran begitu, tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, kegiatan-kegiatan yang tidak ada, sehingga cenderung ya banyak waktu yang dihabiskan untuk nongkrong dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini yang kemudian membuat banyak tawuran yang sering terjadi di wilayah tersebut. Kita akan tinjau dulu dari sudut pandang sosiologis ya, seperti apa sih kondisi sosial masyarakat kita begitu yang ada di Kota Makassar yang begitu mudah tersulut emosi. Kenapa kemudian mereka begitu sering mempersenjatai diri, menyimpan senjata-senjata tajam, mulai dari badik, parang, tombak, lain sebagainya, bahkan menyimpan busur, dan ini banyak diproduksi juga di wilayah permukiman ya, dan banyak dimiliki bahkan oleh anak-anak di bawah umur. Saya bersama pada pagi hari ini dengan sosiolog dari Universitas Saweri Gading, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Dr. Adi Sumandiar. Pak Adi, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Alfian. Sehat-sehat Pak Adi? Alhamdulillah sehat walafiat Pak. Iya, mungkin kami juga Bapak sehat. Baik Pak Adi. Kejadian ini tawuran kayaknya dekat-dekat kampus Bapak ini Pak ya. Iya. Betul sekali Pak. Ya. Betul, dekat Universitas di Bontoala, Kecamatan Bontoala begitu. Sering sekali terjadi tawuran antar warga di sana, Kecamatan Talo ya, Ujung Tanah. Oke, ini wilayah yang sangat rawan terjadi tawuran di sana. Sudah berapa kali didamaikan, sudah berapa kali dipertemukan antara pemerintah Kota Makassar, kepolisian ya, tidak jarang dilakukan patroli, razia, tetap saja begitu. Bahkan terakhir ada anak kecil ini, anak bayi yang harus menjadi korban terkena busur, nggak tahu ini busur dilepaskan dari mana, meskipun sudah diketahui anunya, tapi diketahui pelakunya sudah diamankan oleh pihak polisi. Tapi ini tidak menutup kemungkinan bahwa peristiwa-peristiwa ini bisa saja terulang begitu. Masyarakat yang ada di wilayah tersebut bisa saja kena busur nyasar begitu. Ini yang menjadi ketakutan kita Pak Adi. Bagaimana Pak Adi melihat ini dari sudut pandang sosiologis, kondisi masyarakat yang ada di sana, dan bagaimana sebenarnya upaya langkah untuk menyelesaikan masalah konflik antar warga ini Pak Adi? Iya, terima kasih atas kesempatannya Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk membahas masalah tentang
pertikaian di Kota Makassar, khususnya pertikaian antar remaja. Sebelum kita jauh lebih mendalam membahas pertikaian ini, ada baiknya kita melihat secara cermat pengertian dari konflik atau pertikaian itu sendiri, di mana secara sosiologis konflik atau pertikaian itu adalah kondisi di mana terdapatnya perbedaan pendapat atau pertentangan dalam menjalankan suatu tugas dalam rangka melaksanakan tujuan-tujuan tertentu, baik itu dilakukan secara individu maupun secara organisasi. Kita melihat secara lokus konflik itu secara sosiologi ada konfliknya antar individu, ada internal tim kerja, ada internal organisasi, dan ada eksternal antar organisasi. Di mana semakin luas lokus konflik itu, maka semakin kompleks permasalahannya dan semakin sulit juga mencari solusinya. Nah, kita fokus kepada konflik yang ada terjadi di Kecamatan Bontoala, tepatnya itu di Jalan Gunung Bawah Karaeng, seperti itu Pak ya. Itu terjadi 2 pertikaian kelompok, di mana teman-teman dari aparat kepolisian ini alhamdulillah sudah mengamankan 18 remaja terduga pelaku konflik itu sendiri, di mana sebanyak 16 orang pria yang diduga sebagai pelaku tawuran. Kemudian para pelaku itu akan dibawa kepada Mapolsek Bontoala untuk dimintai keterangannya lebih lanjut. Nah, berkaitan dengan dampak konflik itu sendiri, tentunya lebih banyak dampak secara langsungnya ya, di mana intensitas kondisi lingkungan organisasi yang kurang kondusif, terganggunya mekanisme kerja tim yang disebabkan terhambatnya hubungan antara para masyarakat di sekitar wilayah konflik itu sendiri atau pertikaian konflik itu sendiri. Nah, di sini saya sebagai sosiolog memberikan semacam metode penyelesaian, di mana saya menawarkan metode kompromi, di mana yang pertama itu ada metode pemisahan, dan kedua ada metode arbitrasi, kemudian yang ketiga kembali ke aturan awal, yaitu saling menjaga ketertiban dan keakraban dalam kehidupan masyarakat, seperti itu. Nah, di sini peran daripada pemerintah Kota Makassar ataupun pemerintah Kecamatan Bontoala itu sendiri tentunya sangat diharapkan sekali, khususnya dalam hal metode pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Begini, di mana masyarakat itu hendaknya diberikan semacam kesibukan atau diberdayakan, baik melalui metode-metode kewirausahaan maupun metode-metode yang lebih aplikatif, sehingga dari metode tersebut akan menyita waktu dari adik-adik remaja ini untuk menghindari terjadinya konflik itu sendiri. Seperti itu Pak Alfian. Ini kayaknya kalau kita melihat kegiatan-kegiatan ya, kayak boleh dikatakan Pak Adi mengatakan bahwa mereka ini tidak punya banyak kegiatan begitu ya. Dan bukan ini peristiwa ini bukan hanya terjadi di Bontoala, sebetulnya ya di tetangganya Talo ya, di ujung tanah, bahkan di wilayah Karwisi pun ini kan sering kali kita mendengarkan kejadian-kejadian ini terjadi begitu. Masalah penyelesaian taruhlah seperti bagaimana kemudian pada pemerintah ya Kota Makassar dalam hal ini camat ya sudah sering kali turun tangan, kemudian dibantu oleh polisi juga sering kali turun tangan. Nah, tapi apa ya boleh katakan ini terus berulang begitu, terus saja berulang ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi begitu? Apakah memang karena warga di wilayah tersebut sangat mudah sekali untuk terprovokasi ya, sehingga ada sedikit yang datang memprovokasi, mereka selalu bersiap-siap, dan ini yang menjadi pertanyaan juga, kenapa selalu mereka selalu mempersenjatai diri begitu ya, mempersenjatai diri dengan senjata tajam yang mereka simpan di rumahnya sendiri, bahkan mereka pun sudah bisa memproduksi senjata tajam, taruhlah seperti busur di wilayah-wilayah permukiman ini. Bagaimana Anda melihatnya Pak Adi? Iya, melihat daripada intensitas daripada produksi dari senjata-senjata tajam itu tentunya tidak mengherankan lagi, karena di era modern seperti ini peluang untuk mendapatkan alat dalam membuat senjata itu sangatlah mudah, lebih-lebih era dalam
proses pemesanan online dan segala macam. Betul. Nah, iya. Pernah saya duduk bersama dalam membahas diskusi ini bersama Bapak Kapolsek Bontoala, Bapak Kepala Kecamatan. Kalau saya tidak salah itu di bulan November 2021, di mana kita menyepakati atau merumuskan membuat sebuah perda lagi, Pak. Peraturan daerah tentang tata kelola bagaimana konflik atau pertikaian di antara remaja di Kota Makassar ini dapat kita putus atau kita semacam kita mengurangi hingga adik-adik itu bisa menghindari terjadinya konflik antara kelompoknya seperti itu. Ya, gambaran perdanya seperti apa itu? Seperti apa gambaran perdanya itu, Pak? Iya, perdanya ini nanti kita rumuskan secara bersama baik di lingkungan legislatif, akademisi maupun tokoh masyarakat yang berada di lokasi sering terjadinya konflik itu sendiri. Kita ingin melihat apa sih masalahnya, apa problem statementnya sehingga dia seringkali melakukan pertikaian. Padahal dari hasil observasi adik-adik mahasiswa, ada kalanya mereka yang bertikai itu masih berhubungan keluarga, seperti itu Pak Alfian. Nah ini hanya yang memisah itu adalah garis teritorial dari wilayah tempat tinggal mereka ya. Seperti itu. Ya, seperti itu. Sehingga mereka juga ikut dalam konflik itu sendiri. Padahal di dalam pertikaian atau perang kelompok itu sendiri dia masih memiliki hubungan keluarga. Masih ada hubungan kekerabatan. Iya, seperti itu. Ini yang menjadi problem statement juga ya. Masalah yang menjadi tertarik untuk kita amati, bahkan hingga memberikan solusi. Kenapa demikian? Seperti itu, Pak. Oke. Iya. Terkait dengan warga yang bersenjatai diri ini bagaimana Anda melihat, Pak? Apakah memang di wilayah tersebut ya kecurigaan mereka itu sangat tinggi sekali sehingga mereka tidak merasa aman? Ada baiknya kita simpan barang-barang tertentu begitu yang bisa mungkin mereka gunakan untuk membela diri begitu. Ya, berkaitan dengan pembekalan senjata yang dimiliki oleh adik-adik remaja yang bertikai konflik itu sendiri, saya rasa itu juga dalam bentuk proses di mana dia berpikirnya bahwa ketika melakukan konflik itu dia berpikir jangan sampai nyawanya akan terancam sehingga dia dibekali juga senjata tajam. Nah ini menjadi semacam antisipasi dari pihak pemerintah Kota Makassar. Ada baiknya kita melakukan semacam sweeping atau penertiban ya. Ya, penertiban di tiap-tiap rumah-rumah yang dianggap sebagai rawan akan munculnya penciptaan barang senjata tajam itu sendiri. Seperti itu, Pak. Ini bisa saja begitu ya. Tapi ini kan kemarin begitu ada anak bayi. Ini nggak tahu ya, anak bayi yang terkena busur tersebut. Ini kan sangat disayangkan. Kenapa kok tiba-tiba ada busur nyasar terkena bayi begitu? Dan boleh dikatakan sangat mudah dan bisa saja ini di lain waktu dan kesempatan atau di kemudian hari bisa saja kena atau menyasar orang lain begitu ya, kalau memang ini tidak segera diatasi masalah peredaran benda-benda tajam tersebut ya, seperti busur. Nah kalau mungkin seperti badik, parang dan lain sebagainya ini kan mungkin sangat kelihatan sekali begitu ya, untuk penggunaannya pun hanya jarak dekat. Nah sementara kan kalau busur ini penggunaannya cukup jarak jauh, kita tidak tahu siapa yang melesatkan busur ini dan siapa yang kena ya. Ini kan nggak punya mata dia nggak milih-milih orang siapa yang akan dikena, siapa yang akan disasar begitu. Nah ini yang perlu menjadi fokus perhatian. Apa sih ulasannya Pak Adi, masukannya Pak Adi, bagaimana kemudian untuk bisa mengatasi ini Pak Adi? Ya, tentunya ini juga tidak terlepas dari teman-teman aparat kepolisian dalam hal pencegahan melalui aspek penegasan penindakan di lapangan karena kita melihat bahwa adik-adik yang melakukan tawuran ini seakan-akan melihat masyarakat itu dia generalisir apapun bentuknya, baik usianya bayi, remaja, mereka yang menganggap bahwa mereka menetap atau tinggal di tempat
terjadinya konflik itu sendiri, dia menganggap bahwa itu adalah musuhnya. Nah, inilah pentingnya untuk segera membuat atau mengeluarkan perda ya tentang bagaimana caranya menata kelola ini agar konflik ini bisa diredam, bahkan kita bisa memutus seperti itu, Pak. Nah, kita melihat bahwa Kota Makassar ini adalah kota metropolitan yang sebagian besar penduduknya juga belum secara merata memiliki pendidikan yang sama ratanya juga. Kita melihat bahwa Kota Makassar itu juga dikelilingi oleh penduduk-penduduk yang di mana terdapat masyarakat wilayah pinggir kota. Nah, masyarakat pinggir kota inilah yang seringkali melakukan tindakan terjadinya konflik atau pertikaian antar kelompok seperti itu. Iya. Upaya yang selama ini sudah dilakukan, taruhlah misalnya di wilayah ujung tanah begitu ya, sudah ada mediasi begitu, mediasi tokoh masyarakat setempat ya, tokoh pemuda setempat. Kemudian tidak jarang juga polisi dari bukan hanya dari Polrestabes, Polres Pelabuhan, bahkan sampai personil Polda pun turun tangan begitu, melakukan patroli. Tapi tampaknya ini tidak ada apa ya, boleh dikatakan hanya sebentar saja begitu Pak ya. Ketika selesai melakukan patroli, oke lah, mungkin konfliknya akan berakhir. Tapi lama kemudian muncul lagi begitu, seolah kayak apa ya, ini hanya sebagai sesaat saja begitu ya, tidak ada cara yang bisa menghentikan secara jangka panjang. Ini kan yang kita inginkan, jangka panjang, bahwa jangan sampai kemudian konflik-konflik ini terulang dan terus terulang, Pak Ade. Ya, halo. Iya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah Kota Makassar, pihak pemerintah kecamatan wilayah setempat juga itu sudah maksimal ya. Sudah maksimal, di mana kemaksimalan itu atau optimalnya itu mereka lakukan, mereka tuangkan melalui proses perdamaian. Di mana proses perdamaian itu mereka libatkan tokoh masyarakat yang berada di wilayah terjadinya konflik. Sehingga harapan daripada pihak pemerintah, aparat kepolisian maupun TNI itu agar segera berdamai. Namun demikian, hal ini juga masih sering kali terjadi lagi ke masa yang akan datang lagi, terjadi lagi konflik. Dan pemicunya itu masih tetap sama atau dianggap sepele. Dendam lama ya. Biasanya Nah, inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya konflik itu sendiri. Konflik baru lagi. Nah, bagaimana tawaran kita ini sebagai seorang akademisi memberdayakan adik-adik atau remaja-remaja yang terlibat konflik itu dalam proses kewirausahaan atau entrepreneurship. Namun demikian, itu juga tidak mudah ya, karena memberdayakan atau mengembangkan keterampilan daripada warga masyarakat itu membutuhkan modal yang tidak sedikit pula. Seperti itu. Nah, ini juga menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah Kota Makassar maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti itu. Jadi butuh anggaran juga Pak ya. Jadi memang butuh political will dari pemerintah bersama DPR. Mungkin bisa fokusnya ke situ, mungkin melihat ya. Bagaimana ini bagaimana anak-anak yang mungkin masih tidak punya pekerjaan yang tetap ya, bagaimana memberdayakan mereka supaya mereka punya kegiatan dan kegiatan mereka teralih ya untuk kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Ya, saya buka telepon Pak, ada yang menelpon ingin bergabung kayaknya. Silakan di 082134 9440. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa Pak? Dari Pak Sakir di Kelurahan Barombong. Pak Sakir di Kelurahan Barombong. Oke, gimana Pak Sakir? Oke, saya langsung kepada narasumber kita. Iya. Halo Pak, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi Pak Sakir. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Apa kabar ini Pak? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begini Pak, sesuai dengan topik kita hari ini tentang perseteruan itu atau katakanlah tawuran khususnya dari kelompok remaja. Ini sudah terlalu keseringan. Masukan saya begini Pak narasumber. Itu di salah satu wilayah, apalagi di Kota Makassar,
katakanlah ini kalau remaja mulai dari pengawasan orang tua. Berikut dalam lingkungan RT itu ada RT, di atasnya ada RW. Nah, terus di kelurahan itu ada Babin Kamtipmas, ada Babinsa. Ada Babinsa. Seterusnya di kecamatan ada Kapolsek, ada Koramil. Jadi sebenarnya kalau ini diberdayakan, ini bisa meminimalisir dan bisa mencegah ini konflik. Karena itu sudah keseringan terjadi. Jadi saya pikir terutama RT RW itu apa sih fungsinya? Sementara di Makassar ini RT RW itu sudah punya insentif, sudah punya gaji katakanlah setiap bulan. Apa sih dia kerja sehingga di lingkungan paling kecil itu RT RW tidak bisa meminimalisir itu kenakalan remaja. Bagaimana bisa mengkoordinir warga masyarakatnya begitu, warganya ya? Karena saya tahu bahwa sistem pengamanan lingkungan itu secara berjenjang. Kalau ada sesuatu kejadian RT RW dulu. Kalau nggak bisa ya naik ke kelurahan. Di kelurahan itu ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas. Kalau tidak bisa ya naik ke kecamatan, ada Polsek, ada Koramil dan petugas lainnya. Ini saya heran nih, kenapa di Makassar ini yang namanya tawuran itu bukan hanya remaja, malah biasa melibatkan orang tua juga, orang dewasa. Iya. Betul sekali. Jadi, saran saya kepada, kalau Pak Sakir menilai ini kan tawuran terus berlanjut begitu, kemudian juga senjata tajam juga kan banyak disimpan warga seperti busur, ini kan juga meningkat jumlahnya begitu, bahkan diproduksi juga loh di wilayah permukiman. Itulah penyebabnya itu, sumbernya atau pemicunya itu memang sudah ada. Ya saya pikir ini untuk meminimalisir apalagi mencegah itu tadi yang saya katakan. Ada RT, ada RW yang sudah diberikan setiap bulan. Di atasnya ada Babin Kamtipmas, ada Babinsa. Ada Babinsa, itu ada gaji khusus. Di atasnya lagi ada Polsek, ada Koramil dan seterusnya. Jadi dari akademisi kita itu sudah betul. Kalau secara teori bisa berikan masukan. Tapi ini di lapangan ini Pak. Sedangkan di sini utamanya itu pada orang tua. Karena ini pelaku-pelaku remaja ini kan punya orang tua. Nah, tempat tinggalnya ada RT RW. Mana itu ketua RT RW yang sudah setiap bulan dapat insentif? Saya kira untuk sementara baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sakir dari Kelurahan Barombong, Makassar ya. Mungkin cukup khawatir juga melihat situasi kondisi yang ada saat ini. Kalau mungkin malam-malam jalan di wilayah tersebut ini cukup rawan juga, harus berhati-hati begitu ya. Jangan sampai ketika kita sedang lewat konflik pecah, nah bisa saja ada busur nyasar begitu. Ini yang sangat berbahaya. Gimana Pak Adi melihat bahwa di tengah masyarakat kan sudah ada sejumlah aparat begitu, ada peranata sosialnya juga ada begitu, seperti RT, RW ya, ada kelurahan, lurah begitu, ada peranata sosial seperti Koramil ya, Polsek, ada Babin Kamtipmas, ada Babinsa. Nah, kalau mungkin ini diberdayakan lagi menurut Pak Sakir, lebih besar perannya lebih diperbanyak lagi. Nah mungkin saja begitu bahwa konflik yang ada itu bisa ditengahi, bisa diredam sedini mungkin. Gimana Pak Adi? Sangat menarik saran dan masukan dari Pak Sakir. Bahkan itu sebuah kritikan yang mengarah ke edukasi di mana idealnya itu pemberdayaan dari teman-teman RT, RW, Bapak Lurah, Ibu Lurah ya, Bapak Babin Kamtipmas, Ibu Babin Kamtipmas dan seterusnya, itu hendaknya diberdayakan. Namun demikian, dalam proses pemberdayaannya juga beliau-beliau ini idealnya dibekali pendidikan yang mampu dapat diaplikasikan ke dalam masyarakat, khususnya dalam penanganan atau pemutusan mata rantai dalam konflik di wilayah Kota Makassar itu sendiri. Kenapa? Kenapa demikian? Perlunya pendidikan yang dimiliki oleh Bapak Ibu dari pihak-pihak stakeholder ini, karena kita melihat bahwa
ya kita melihat bahwa adik-adik remaja juga kita ini juga kadangkala atau seringkali di-upgrade oleh pengetahuan yang kecenderungannya lebih ke negatif ya, negatif model baru, ya. News negatif thinking ya, pemikiran negatif yang model baru. Kenapa saya sebut pemikiran negatif model baru? Karena seringkali dia juga melakukan modifikasi terjadinya pertikaian antar kelompok itu di jam-jam tertentu ya. Apakah dia melihat kelowongan dari waktu petugas di lapangan atau kelowongan dari pengawasan yang dilakukan oleh RT maupun RW itu sendiri. Nah, inilah diperlukan semacam bekal pendidikan dari para stakeholder yang terlibat langsung dalam penanganan konflik itu sendiri. Sebagaimana disampaikan oleh penelpon kita Bapak Syakir yang tadi. Bahwa petugas tersebut tidak selamanya atau tidak mungkin berada 24 jam begitu untuk mengawasi warganya. Nah, sekarang ini bagaimana kemudian untuk edukasi apa lagi begitu yang harus dilakukan? Karena kalau menurut pengakuan dari beberapa camat yang sudah saya wawancarai ini Pak Adi ya, dari Camat Ujung Tanah, Talok juga, dan Pemkot Makassar, dari aparat ke Binmas dari Polrestabes Makassar, Polres Pelabuhan, ini sudah pernah saya tanya, berbagai cara upaya sudah dilakukan begitu. Ya, tapi tetap saja kemudian masih saja meletus lagi konflik-konflik tersebut. Ini nggak tahu seperti treatment apa lagi yang mesti dilakukan untuk wilayah-wilayah tersebut. Nah, itulah juga salah satu bagian daripada pengoptimalisasian pihak-pihak stakeholder kita. Mereka juga sudah berupaya bahkan maksimal dalam melakukan dan penanganan konflik itu sendiri. Namun demikian di dalam hal ini edukasi itu bisa saja merupakan pengetahuan soft skill ya, di mana soft skill itu dapat bersentuhan langsung dengan yang kita anggap sebagai jejaring sumber dari pelaku atau otak dari terjadinya pertikaian atau konflik di antar warga masyarakat. Di sini kita bisa melihat atau merangkul daripada siapa yang mereka anggap tokoh di dalam konflik itu sendiri. Nah, mereka itulah yang akan dirangkul ataupun diberikan pengetahuan, keterampilan sehingga dia bisa membawa atau menarik seluruh teman-temannya atau pengikutnya untuk kembali ke jalan yang benar ya. Seperti itu Pak. Oke. Mungkin cara itu bisa begitu Pak ya. Ada juga yang memberikan masukan bahwa bagaimana supaya anak-anak ini dibekali dengan pekerjaan yang tetap. Ya, taruhlah misalnya mereka yang berprofesi sebagai buruh harian lepas begitu, profesi pekerja-pekerja kasar ya, yang memiliki pekerjaan tidak tetap, tidak punya usaha juga yang tetap begitu. Nah, sehingga ketika tidak punya pekerjaan, mereka menganggur. Nah, terkadang ada waktu yang seperti ini yang kemudian membuat pikiran mereka teralih untuk hal-hal yang negatif. Tapi itu lagi, kemudian bagaimana pemberdayaan ini kan juga cukup membutuhkan dana yang cukup besar begitu. Nah, ini kayaknya menjadi persoalan dan pekerjaan rumah juga Pak ya bagi pemerintah Kota Makassar. Bagaimana melakukan pembinaan untuk warga masyarakatnya yang berada di wilayah utara nanti. Iya, gimana Pak Adi? Pada prinsipnya ini adik-adik remaja yang terlibat konflik ini mereka secara kasat mata mereka itu hendak ingin diperhatikan ya, karena mereka menganggap bahwa dirinya ini berada pada ruang atau wilayah yang terluar dari wilayah Kota Makassar itu sendiri, atau katakanlah itu berada pada wilayah periferi urban, wilayah pinggiran kota. Sehingga di dalam perjalanannya adik-adik masyarakat ini yang melakukan pertikaian itu sendiri, melalui pertikaian itu sendiri mereka luangkan bahwa mereka seperti ini kehidupannya. Kehidupannya itu adalah kehidupan yang penuh dengan perjuangan. Nah, seperti itu. Maka dia tuangkanlah dalam proses pertikaian. Selain itu juga dalam kehidupannya itu tingkat sensitivitas daripada keharmonisan dalam menjaga hubungan di dalam masyarakat itu juga memiliki yang intensitas keharmonisan yang sangat rendah ya.
Kenapa demikian? Karena ditopang oleh pendidikan maupun pengetahuan yang masih sangat minim. Nah, ini peran daripada teman-teman daripada dinas sosial melakukan semacam sosialisasi untuk mengharapkan adik-adik yang terlibat pertikaian konflik ini agar segera berhenti ya untuk melakukan kegiatan tersebut. Selain daripada itu juga keterlibatan dari para pemuka agama kita. Seperti itu penting. Kenapa? Karena kita harus paham bahwa hidup ini hanya sementara ya. Hidup ini hanya sementara, hendaknya kita berbuat amal wajib atau amal soleh. Seperti itu, Pak. Mungkin mereka kurang dapat banyak pencerahan kalbu kayaknya ini, Pak ya. Iya, seperti itu juga, Pak. Iya. Tadi Pak Adi jam 7 saya buka opini dari pendengar ya, jam 7 pagi tadi banyak sekali masukan dari para pendengar ya. Nah, salah satunya ini ada yang mengatakan bahwa bagaimana mungkin kalau di tempat tersebut ada dibangun posko keamanan yang tetap begitu ya, ditempatkan personil. Oke, ini ada WA yang masuk ya lewat SMS Center Pak Imran yang berada di Makassar. Mungkin sebaiknya ada dibangun pos aparat keamanan yang agak gabungan begitu di tempat-tempat rawan ini yang selalu ada setiap hari untuk memantau kegiatan dan situasi. Nggak boleh dibiarkan kosong begitu ya, karena ketika konflik ada konflik timbul, mungkin sesegera mungkin bisa direlerai. Nah, paling tidak mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, melakukan pembinaan teritorial kepada masyarakat-masyarakat yang berada di wilayah tersebut yang bermanfaat untuk mengalihkan kegiatan-kegiatan mereka, begitu. Nah, gimana pandangan Anda, Pak? Iya, itu juga sangat menarik untuk mengoptimalkan posko atau siskamling yang ada di tingkat RT RW itu sistem sendiri. Keamanan lingkungan, Pak ya. Iya, sistem keamanan lingkungan, bahwa kita melihat ini siskamling itu tiap tahun itu keberadaannya mengalami penurunan ya. Dulu ini kan sering kali dilakukan, Pak ya. Iya. Sering kali. Itu juga siskamling itu salah satu bentuk meningkatkan kualitas interaksi dan komunikasi antar warga masyarakat, Pak. Kenapa? Karena sistem keamanan lingkungan itu jam operasionalnya digilir, dan proses penggilirannya itu jam operasional mendapatkan hasil dari persetujuan warga masyarakat itu sendiri. Nah, disitulah tingkatnya komunikasi di antara warga masyarakat. Itu. Oke. Dulu kita memang mengenal ada siskamling, sistem keamanan lingkungan, di mana warga masyarakat saling bersama-sama ya untuk melakukan keamanan, berpatroli, dan ini seperti Pak Adi katakan tadi ya, akan lebih meningkatkan komunikasi interaksi antar warga. Jangan timbul kecurigaan. Itu yang paling penting pokoknya, Pak. Karena apakah mungkin terjadi saat ini bahwa ada saling curiga begitu antara wilayah sana dengan wilayah sini, begitu. Taruhlah di Warukan misalnya, Barukan Utara dengan wilayah Warukan, ini kan sering konflik, mungkin ada kecurigaan, wah nanti ini mau serang kita ini. Padahal mungkin sebenarnya tidak begitu ya. Sehingga kan timbul apa ya? Di dalam diri mereka itu masih ada dendam yang belum terselesaikan, masih ada perasaan curiga. Nah, ini kan bagaimana bisa memupus perasaan curiga ini kan merupakan satu hal yang perlu dilakukan juga dengan saling interaksi begitu, Pak Adi ya. Oke. Ya, pendengar, mungkin Anda masih ingin bergabung, silakan. Saya masih ada beberapa WA juga ini, Pak, yang belum saya bacakan ya. Sangat banyak masukan dari masyarakat dan mungkin ya. Oke, ini dari Pak Imam di Makassar juga. Sudah bosan untuk wilayah tersebut ya. Dulu terkenal wilayah Barabaraya, Abu Bakar Lambogo, Karwisi. Nah, kayaknya sekarang kemudian di wilayah wilayah lain. Nah, sekarang kayaknya sudah bergeser ini di wilayah bagian pinggiran di wilayah utara ke sana ya. Talok, kemudian Bontoala ya, ujung tanah yang sangat rawan sekali terjadinya konflik antar warga di sana. Memang butuh perhatian serius dari pemerintah Kota Makassar begitu ya, dari seluruh unsur masyarakat ya, supaya ini bisa diselesaikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut karena hampir setiap malam terpecah konflik di situ.
meskipun kecil-kecil ya, tetapi tetap terjadi adanya konflik. Sangat berbahaya sekali untuk masyarakat karena terkadang ada bisa saja kita kena dengan busur nyasar gitu. Ya. Gimana Pak Adi? Ya. Ini perlu tanggapan juga ya. Iya. Itu juga menarik ya, karena kita melihat proses terjadinya konflik atau pertikaian di Kota Makassar itu mengalami pergeseran ya, yang dikatakan oleh Pak Ilham melalui pesan singkat WA-nya, yang dahulunya itu terjadi di salah satunya wilayah Aplam ya, Abu Bakar Lambogo, sekarang bergeser ke wilayah dekat-dekat jalan jalan ini ya, Bawah Karaeng, betul. itu. Nah ini tentunya di daerah Abu Bakar Lambogo itu kita melihat bahwa di situ ekonomi masyarakat lokal itu mengalami peningkatan atau tumbuh ya, di mana kita melihat bahwa di daerah Abu Bakar Lambogo itu sekarang ini masyarakatnya cenderung disibukkan oleh aktivitas jual-jualan ya, nah, di situ. Nah, berbeda halnya dengan di wilayah sekitar jalan Gunung Bawah Karaeng itu sendiri, di mana intensitas aktivitas daripada masyarakat itu sendiri juga itu saja ya. Apakah entah mereka berprofesi sebagai pekerja harian lepas atau buruh harian lepas, nah itu juga sangat-sangat rentan untuk terlibat dalam konflik pertikaian itu sendiri. Sebagaimana yang secara teori atau secara sosiologi di sini itu, strategi penanggulangan konflik itu sendiri yang pertama adalah kita harus menggunakan pemecahan persoalan dengan cara semua pihak yang memiliki kepentingan untuk mengurangi konflik yang terjadi. Nah ini saya rasa juga pernah dilakukan atau bahkan masih dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua secara sosiologis itu adalah dengan cara melakukan musyawarah dengan tujuan menentukan sumber atau akar permasalahan atau terjadinya konflik itu sendiri. Jadi kita secara musyawarah itu melihat secara mendalam apa sih sebenarnya yang melatar belakangi terjadinya konflik itu sendiri. Seperti itu, sehingga kita mampu memberikan solusi-solusi penanganan sehingga dalam terjadi konflik itu kita masih bisa mencegah atau mengurangi ya. Kemudian yang ketiga itu adalah subordinasi kepentingan dan tujuan. Nah, di sini kita juga berharap bahwa punya konflik atau pertikaian kelompok di Makassar itu sendiri, agar mereka yang memiliki kepentingan maupun memiliki tujuan hendaknya berhenti lah ya, berhenti dan kembalilah ke jalan yang benar. Kenapa? Karena sudah banyak terjadi korban-korban yang tidak berdosa dan tidak mengetahui akar permasalahan itu, sehingga dia ditarik masuk ke dalam lingkaran konflik itu sendiri dan dijadikan sebagai korban. Poin yang keempat adalah meningkatkan kualitas interaksi dan komunikasi. Nah, ini penting dan harus senantiasa dipelihara, dilestarikan, bahkan dikembangkan Pak Alfian ya. Silaturahmi Pak ya. Keamanan lingkungan, betul sekali. Siskamling ini sangat penting. Kenapa? Karena keterlibatan dan keaktifan dari masyarakat lokal itu sendiri, atau istilahnya local wisdom, sangat berpengaruh besar ya. Bahkan kalau perlu adakan semacam inovasi ya, tukar antara warga A ke mengamankan warga B, warga B mengamankan warga A. Kalau itu sudah menjadi harmonisasi di kemudian hari seperti itu. Nah, ini menjadi menumbuhkan rasa kepercayaan diri bahwa tidak ada lagi saling curiga Pak ya. Seperti itu. Tidak ada lagi. Nah, kemudian poin yang kelima adalah melatih kepekaan sosial. Ya, mereka ini aktor-aktor yang terlibat konflik hendaknya memiliki kepekaan sosial. Kepekaan sosialnya itu dia harus pandai berpikir atau melatih pola pikirnya bahwa ketika saya melakukan konflik atau pertikaian di jalanan itu, yang berdampak adalah orang-orang yang tidak mengetahui masalah saya. Seperti itu. Nah, inilah yang perlu ditanamkan bagi adik-adik atau remaja-remaja yang seringkali melakukan konflik. Kemudian adalah poin yang terakhir secara sosiologis itu mengoptimalkan koordinasi. Mengoptimalkan koordinasi ini sangat penting ya. Sangat penting. Kenapa? Karena
semua elemen yang terlibat dalam konflik atau pertikaian remaja itu hendaknya dikoordinasi secara bagus, ya, secara mantap dan optimal. Mereka yang terlibat ya tentunya dari teman-teman dari pemerintah Kota Makassar, kepala kecamatan, kelurahan, RT RW, bapak-bapak dari kepala kepolisian, sektor wilayah dan seterusnya, bapak TNI, bahkan teman-teman media juga mampu, mampu terlibat dalam koordinasi ini seperti itu. Oke. Ada masukan juga Pak, kalau ini dari masyarakat ya, tadi mengatakan bahwa kalau perlu mungkin camatnya, lurahnya, RT-nya harus sering-sering turun ke lapangan begitu. Harus sering-sering turun ke warga begitu, berinteraksi, berkomunikasi, ya. Oke, ya untuk menanyakan apa permasalahannya ketika terjadi hal-hal seperti ini supaya ada komunikasi, ada silaturahmi yang terjalin begitu antara aparat ya, dan juga masyarakat, dan bagaimana kemudian Anda katakan tadi bahwa jangan sampai ini ya saling curiga itu bisa dipupus. Saling curiga. Betul, itu dia. Betul. Iya. Kayaknya memang perlu seperti itu Pak ya. Aparat ini dari kelurahan, dari kecamatan untuk turun langsung ke warga masyarakat. Betul. Oke. Dari masukan dari warga masyarakat itulah hendaknya kita bungkus, kita kemas dalam sebuah bungkusan namanya Peraturan Daerah Kota Makassar atau Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan khusus di Kota Makassar atau di wilayah yang seringnya terjadi konflik pertikaian antar remaja seperti itu. Oke. Ada perda khusus begitu yang mengatur. Iya, perda khusus. Iya. Oke. Ya, Pak Adi luar biasa sekali ulasannya. Mudah-mudahan kita tunggu saja ke depan seperti apa lagi treatment langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar ya di wilayah-wilayahnya yang sering kali terjadi aksi perang kelompok, tawuran antar warga. Kita tidak inginkan bahwa ini terjadi begitu. Jangan sampai wilayah tersebut bisa dicap sebagai daerah zona merah begitu Pak ya. Untuk terjadi dipetakan oleh masyarakat secara sendiri-sendiri bahwa ya cukup rawan berjalan di wilayah tersebut di waktu-waktu tertentu ya. Jangan sampai orang-orang yang tidak mengetahui kondisinya bisa menjadi korban ya akibat adanya konflik antar warga ini. Pak Adi, terima kasih banyak untuk waktunya Pak Adi bersama RRI pada pagi hari ini. Luar biasa sekali ulasannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, itu tadi ulasan dari Pak Adi Sumandiar ya. Cukup panjang menjelaskan mengenai konflik warga yang berada di sejumlah wilayah di Kota Makassar ya, yang tampaknya kayaknya ini nggak berujung ini ya. Nah sehingga peredaran ini pun terjadi ya seiring dengan cukup banyaknya senjata-senjata tajam yang beredar di masyarakat, bahkan ada yang diproduksi di wilayah-wilayah perumahan ya. Dan kata Pak Adi tadi memang perlu dilakukan penertiban razia ya di wilayah tersebut. Apakah masyarakat memiliki senjata-senjata tersebut ya, supaya diamankan, supaya jangan nanti digunakan untuk hal-hal yang tidak penting, untuk hal-hal yang tidak perlu ya, atau apalagi untuk berbuat sesuatu hal yang negatif begitu. Ya, saya cukupkan sampai di sini kebersamaan kita dalam Dialog Lintas Makassar pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembilan 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Cari
saja kau merasakan, terima saja terima. Apa sih yang kau tunggu? Apa sih yang kau mau? Langsung saja coba katakan ya, coba katakan ya, coba katakan kau setuju. Kau pikir aku santai, kau pikir aku sabar. Langsung saja coba katakan ya, coba katakan ya, coba katakan ya. Menunggu itu bosan, bosan yang memusingkanku. Coba saja kau merasakan, terima saja terima. Apa sih yang kau tunggu? Apa sih yang kau mau? Langsung saja coba katakan ya, coba katakan ya, coba katakan kau setuju. Kau pikir aku santai, kau pikir aku sabar. Langsung saja coba katakan ya, coba katakan ya, coba katakan ya. Apa sih yang kau tunggu? Apa sih yang kau mau? Langsung saja coba katakan ya, coba katakan ya, coba katakan kau setuju. Kau pikir aku santai, kau pikir aku sabar. Langsung saja coba katakan ya, coba katakan ya, coba katakan ya. Menghirup bau rumputan di tengah pegunungan hijau, batinku tersenyum mesra kepadamu. Di pantai temui ombak, surya merah tenggelam. Duhai, pesona mewarna jiwa kepadamu. Oh, oh, kepadamu. Oh, oh, tanahku, alam persada di mana tangisan pertama membelah keheningan jadi bahagia. Ku terlahir untuk bermakna. Menata ragam budaya, santun hati insana, amat selalu dijunjung tinggi citra hati. Oh, oh, bela bangsa.